Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Rabu ini kita ada dua pembelajaran ya. Di kelas itu yang pertama ada pembelajaran tematik, yang kedua ada PJOK sama Budiana. Nah, dalam pembelajaran tematik hari ini, sesuai dengan judul yang ada di tampilan layar kalian, kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi. Kenapa Bapak ulang? Karena materinya memang agak sedikit banyak dan supaya kalian lebih memahami juga seperti itu. Oke. Nah, jadi teks eksplanasi ini selain ada di tema 3, ada juga di tema 4, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kita langsung mulai belajar saja ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan catat apabila menemukan kata-kata penting atau kalimat-kalimat yang dirasa layak untuk dicatat dijadikan rangkuman. Oke. Kita mulai saja ya. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Jadi misalkan contohnya bencana alam itu kalian bisa buat teks eksplanasinya. Kalau enggak kenapa terjadi kemacetan gitu, seperti itu bisa. Atau enggak kenapa terjadi kemiskinan itu juga bisa. Karena itu termasuk dalam fenomena sosial secara ilmiah. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau sesuai aslinya. Jadi, jika kalian ingin menulis teks eksplanasi, usahakan atau teks itu wajib fakta sesuai dengan aslinya, bukan hoax atau yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan. Yang namanya teks eksplanasi itu kan menjelaskan tentang suatu proses fenomena. Jadi usahakan teks yang kalian buat itu adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bisa ilmu pengetahuan alam, bisa ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang ketiga, berisi atau bersifat informatif. Jadi memberikan sebuah pemahaman baru atau sebuah informasi baru tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi hanya sekedar memberikan penjelasan tentang sebuah ilmu baru, seperti itu. Yang keempat, strukturnya itu jelas, dan struktur dalam teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, itu adalah deretan penjelas atau eksplanasinya. Yang ketiga adalah interpretasi. Nah, untuk lebih jelas, kita akan bahas satu persatu. Nah, pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Nah, pernyataan umum merupakan gambaran tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Biasanya seperti introduction gitu ya, seperti apa? Penjelasan awal untuk mengajak si pembaca memahami lebih dalam. Nah, dalam yang kedua, deretan penjelas. Nah, di sini adalah inti penjelasannya. Jadi yang akan disampaikan atau informasi dan ilmu apa yang akan kalian sampaikan ini dijelaskan secara rinci dalam deretan penjelas. Yang ketiga itu adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah bisa berisi pandangan atau kesimpulan dari penulis, bisa juga harapan atau saran, bisa masuk ke interpretasi. Interpretasi pada dasarnya artinya itu adalah sebuah masukan atau penekanan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalian coba lihat cara untuk langkah menentukan informasi penting dari suatu bacaan. Yang pertama, pahami dulu judul bacaannya. Biasanya kalian itu suka malas membaca judul, padahal di situ adalah hal paling penting. Setelah kalian memahami judul bacaannya, lalu kalian silahkan mulai baca teks tersebut. Baca setiap kalimatnya, dalam setiap paragraf itu dengan cermat cara membacanya. Kalau bisa berulang, supaya nanti kalian bisa yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pokok atau kalimat-kalimat penting dalam setiap paragraf yang ada di teks tersebut. Yang keempat, kalian bisa menentukan kata kunci apa saja yang menurut kalian penting ya di dalam teks. Kalian juga bisa menentukan kalimat-kalimat pentingnya itu apa. Biasanya kalimat penting ada di kalimat pokoknya ya, yang di awal atau yang di akhir kalimat. Yang terakhir, kalian bisa merangkum informasi tersebut menjadi kalimat yang lebih efektif dan lebih informatif. Kalimat efektif kemarin sudah Bapak sampaikan cara membuatnya. Oke, nah kalian nanti tinggal buat saja teksnya lebih panjang seperti itu, yang bersifat informatif atau memberitahu kepada halayak ramai. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah
Nah, ini nih, Bapak ada teks. Teksnya agak sedikit panjang. Kita baca dengan bareng-bareng ya. Bacalah teks berikut ini. Transmisi dan distribusi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan berbagai atau beragam sumber daya alam seperti aliran sungai atau air terjun, ada panas bumi, angin, atau gas alam. Saat energi listrik dibangkitkan, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kilovolt. kV itu kilovolt ya. Agar arus listrik yang mengalir tidak terlalu tinggi sehingga akan efektif dan efisien. Energi listrik kemudian disalurkan melalui sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi. Lalu diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi itu dan menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah-rumah. Paragraf terakhir. Saat ini sistem transmisi menggunakan sutet masih merupakan pilihan yang digunakan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Karena selain murah, juga lebih mudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Tetapi saat ini banyak keluhan dari warga yang rumahnya berada di sekitar jaringan sutet. Keluhan yang sering dirasakan warga antara lain sakit kepala, kejutan aliran listrik ringan. Selain itu juga ada dampak secara psikologis karena kekhawatiran akan jaringan yang putus atau yang roboh akibat bencana alam. Itu teksnya sudah kalian baca juga. Nah, sekarang pertanyaannya, dari teks tadi, manakah yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau interpretasi? Menurut kalian yang mana? Jadi kurang lebih ada tiga paragraf. Oke, kita bahas saja ya. Kita bahas satu persatu. Nah, ternyata yang masuk ke dalam pernyataan umum itu adalah di paragraf yang pertama, yang tadi transmisi dan distribusi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan beragam sumber daya alam seperti aliran sungai atau air terjun, panas bumi, angin, atau gas alam. Nah, biasanya pernyataan umum itu ada di awal paragraf. Jadi di paragraf pertama. Nah, di paragraf selanjutnya itu sudah masuk ke deretan penjelas. Mengapa? Karena di dalamnya itu sudah dijelaskan atau udah dieksplanasikan apa yang akan disampaikan dan intinya itu seperti apa ada di paragraf yang kedua. Nah, di paragraf yang ketiga atau yang terakhir itu sudah termasuk interpretasi. Kenapa? Karena di situ ada tanggapan dari penulis atau ada saran dari penulis. Nah, seperti ini ya. Di paragraf terakhir, kalian bisa lihat, saat ini sistem transmisi menggunakan sutet merupakan pilihan yang digunakan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Ya, ini adalah, dan seterusnya itu adalah bagian dari interpretasi. Oke, nah, jadi kalian nanti diharap setelah melihat penjelasan video ini, kalian bisa mengetahui apa itu deretan penjelas, ya, apa itu tadi eksplanasi, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, nah, nanti kita akan praktek, oke, tapi nanti akan disampaikan di dalam WhatsApp group. Oke, terima kasih kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi hari ini. Tetap semangat dan jaga selalu 5M. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.